teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, pasti masih happy. Tapi sebelum gue lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, masih sumringah dan bahagia sahabat Bob. Walaupun Inter kemarin memenangkan pertandingan melawan Atletico Madrid dan kita pasti happy. Tapi ini baru separuh jalan sahabat Bob. Karena akan ditentukan Inter lolos di tanggal 13 Maret di kandangnya Atletico Madrid. Tetapi ini adalah sesuatu yang harus kita nikmati dan ini akan menjadi pembelajaran buat para pemain bagaimana menghadapi Atletico Madrid lagi nanti di kandang mereka. Sekarang Inter akan fokus ke Serie A. Yang ada di depan ada Lecce, Atalanta, Bologna, juga ada si Genoa gitu loh sahabat Bob. Tapi kita tetap harus berbicara bagaimana kemarin pertandingan kemarin. Tapi yang menarik, yang lucu ya, sebenarnya kalau kita bicara kekuatan Inter, di mana sih selain kekompakan mereka itu adalah mereka tuh benar-benar adem ya, mereka tuh benar-benar happy gitu loh. Bahkan kalau sahabat Bob melihat kemarin bagaimana waktu Di Marco ditarik keluar dan bagaimana dia menjadi asistennya pelatih Simone Inzaghi. Bahkan ada yang berkomentar, coba lihat di IG-nya Inter sahabat Bob, lucu banget gitu loh. Di Marco Sausef dari Inzaghi di bangku cadangan dan Zhang juga mengomentari ini yang terbaik katanya. Sementara si Thuram nyuruh duduk katanya pakai emosi ya. Iya. Jadi luar biasa gitu loh. Jadi memang si pemain-pemain Inter nih sangat kocak dan mereka benar-benar happy ya karena mereka masih muda, ada yang 25 tahun, 24 tahun. Jadi mereka tuh seumuran banyak gitu. Walaupun ya Arna Taufik yang dituakan juga sebagai kakak lah sama mereka menganggap gitu. Tapi ini lucu gitu loh. Tapi ada yang mengomentari, hati-hati pekerjaan lu akan diambil, kata si yang berkomentar. Pekerjaannya Inzaghi bakal diincar oleh Di Marco gitu loh. Nah itu kan lucu-lucuan. Kan seru sahabat Bob. Jadi tidak hanya berbicara pertandingan gitu loh. Jadi kita tunggu aja bagaimana kelanjutan Inter nanti di Liga Champions. Tetapi kemarin itu luar biasa. Sekaliber Atletico Madrid tidak ada shot on target. Dan itu baru terjadi dari 2006 katanya. Kalau gua baca tadi ya sahabat Bob. Jadi luar biasa. Semoga Inter bisa terus konsisten dan membuktikan diri sahabat Bob. Nah sebenarnya kemarin yang menjadi man of the match itu adalah si Kugelman. Nah Barella, kita akan berbicara tentang Barella, superstar Inter di anugerahi man of the match ya. Ini gelandang Nicola Barella dinobatkan sebagai man of the match, pemain yang luar biasa dalam kemenangan Inter melawan Atletico Madrid. Walaupun dia tidak mencetak gol atau memberikan assist, tetapi dia benar-benar ada di mana-mana dan tahu kapan dan di mana gitu loh. Makanya gue juluki si Barella adalah si Google Man ya. Nah sahabat Bob, kenapa gitu loh? Kita tahu bagaimana si Mkhitaryan yang sering salah umpan, terus si Hakan yang bisa sering kadang-kadang kehilangan bola. Jadi dua pemain ini tidak seperti biasanya karena memang pressure dari pemain-pemain Atletico Madrid begitu kuatnya dan akhirnya mereka tidak bisa menampilkan penampilan yang luar biasa seperti biasanya. Tetapi ada si Google Man harus tahu bagaimana ini gua bertindak harus bagaimana, ini bagaimana. Akhirnya Barella benar-benar luar biasa sahabat Bob. Nah, dia bilang gini, salah satu atribut terkuat Barella adalah kemampuan menahan bola di bawah tekanan. Dan itu terbukti penting mengingat dinamika babak pertama melawan Atletico. Tim Spanyol rajin dan intens mencoba merebut kembali bola dan menghalangi ruang bagi gelandang Inter. Namun hal itu tidak menjadi masalah bagi Barella. Si Gugelman, mantan gelandang Cagliari ini menggunakan kontrol bola yang luar biasa untuk menahan lawannya dan berbalik untuk memberi dirinya ruang dan pilihan luar biasa. Dan Barella juga memberi efek yang layak. Pemain 27 tahun menjadi bagian
beberapa kombinasi paling berbahaya di area penalti Atletico. Jadi memang kalau kita melihat, dan salah satu yang paling gua soroti dari Barella ini, setelah dia ulang tahun, dia begitu tenang. Dia tidak sering ngomel-ngomel, dia begitu dewasa gitu. Dan dia, ketenangan dia itu yang dibutuhkan Inter. Seperti, nah biasanya gelandang-gelandang Inter ini tiga-tiganya gacor-gacor. Nah semalam hanya si Barella yang dominasi. Tapi wah, akhirnya bagus kan, Inter akhirnya bisa memenangkan pertandingan, dan bahkan waktu Arna Taufik mencetak gol, dia yang pertama memeluk Arna Taufik. Ini luar biasa. Dan kita mendapat kabar gembira juga bahwa Barella akan segera perpanjang kontrak. Ini intensitasnya sudah panjang nih, tetapi ya nggak akan ada kesulitan karena Barella hanya mau di Inter, tidak peduli ketertarikan Liverpool, Manchester City, dia hanya ingin Inter, sahabat Bob. Ya semoga benar-benar Barella terus menampilkan penampilan terbaik. Kalau menurut gua ini juga bakal bisa menjadi pemain lama di Inter, bahkan bisa pensiun di Inter. Kita lihat aja nanti, sahabat Bob, karena pemain-pemain Italia, gua senang pemain-pemain Italia bisa bertahan dan terus ada di Inter, sahabat Bob ya. Nah, kita berbicara kemarin, selamat buat Somers yang selama musim ini dalam semua kompetisi dia sudah mencatatkan 21 clean sheet dan terbanyak di Eropa musim ini. Ini luar biasa. Dan apa sih rahasianya? Nah, ini dia beberkan rahasianya. Mengenai rahasia 21 clean sheet, Sommer mengatakan keseimbangan yang baik antara serangan dan pertahanan dalam tim. Yang terpenting adalah menurut dia perlu ada keharmonian di lapangan. Nah, ini Sachi juga bilang kemarin bahwa harmoninya para pemain Inter itu udah luar biasa. Nah, ini menurut gua nih luar biasa. Semoga terus si Sommer ini bisa menunjukkan dirinya. Walaupun dia menggantikan Onana, ternyata dia lebih bagus daripada Onana. Pemain internasional Swiss juga mengomentari kemenangan Nerazzurri. Tentu saja ini merupakan keuntungan yang tipis, kata Somers, dan masih banyak yang harus dilakukan di leg kedua. Tapi jika Anda selalu bertahan dengan baik, maka dengan seluruh kualitas yang ada di tim Anda juga bisa menciptakan peluang dalam menyerang, kata kiper Inter menjelang leg kedua. Itulah yang dilakukan tim yang bagus ya. Itu rahasianya si Somers ya, memang keharmonian itu paling utama, tapi memang antara serangan dengan pertahanan itu juga harus serasi. Ini luar biasa. Jadi sebenarnya pertahanan kita luar biasa. Kalau kita berbicara Pavard menggila, bagaimana penampilan dia ada di depan dan bahkan yang ada di belakang. Kalau kita lihat sedikit nih ya, kalau kita berbicara pemain belakang gitu loh. Tadi gue lihat ya. Ini yang paling menarik adalah gimana nggak bingung si Simeone ya. Simeone kan menggunakan 5-3-2. Sementara Inter di belakangnya ya, nih nanti gua share di gambarnya di bawah. Ini ada Hakan yang di depan Somers, terus di sebelah Somers ada Barella. Di kiri baru ada Di Marco. Nah, di kanan ada Darmian, di tengah-tengah sebagai gelandang bertahan ada De Vrij. Sementara Bastoni ada di depan. Ada si Pavard juga ada depan. Ini kan luar biasa. Gimana nggak bingung gitu. Ternyata pemain-pemain gelandangnya ada di belakang. Sementara pemain-pemain backnya ada di depan. Si gelandangnya di belakang gitu loh, sahabat Bob. Nih luar biasa. Kalau kita lihat bagaimana Bastoni, Di Marco ada di kotak penalti. Ini memang si brilian banget Inzaghi menurut gua. Gimana nggak kacau. Benar-benar kalau kita ingat total football, apa yang dilakuin ini Inzaghi ini luar biasa. Jadi memang nggak bisa dibaca. Pemain-pemain Inter, permainan Inter tuh nggak bisa dibaca. Kok ada si Bastoni di kotak penalti? Loh, kok ada si Darmian di kotak penalti? Loh, kenapa si Di Marco ada di tengah-tengah gitu loh? Nah, ini kan bingung gitu loh. Nah, itulah caranya Inzaghi membuka ruang untuk para pemainnya. Karena memang kalau Atletico Madrid nih katanya kemarin pertahanan tank ya, beton. Jadi memang susah ditembus karena mereka benar-benar bukan parkir bus lagi, tapi parkir tronton gitu loh, sahabat Bob. Nah ini, jadi ya kita lihat semoga nanti Inter juga bisa menghadapi Atletico Madrid dengan kemenangan di kandang mereka dan Inter bisa melaju ke babak berikutnya. Ini kemarin si
si Darmian juga diwawancara. Lautaro, dia adalah kapten yang tepat untuk Inter Milan saat ini, saat dia diwawancara. Dia kapten yang tangguh katanya. Lalu ada Javier Zanetti yang merupakan kapten hebat. Mereka dua orang yang dapat kusebut untukmu, kata Darmian. Darmian kemarin juga sulit untuk tampil bagus gitu loh. Dia gampang dilewati Lino, dan Lino bahkan punya kesempatan menendang ya gara-gara si Darmian gitu. Tapi bagaimanapun biasalah, yang namanya pemain sepak bola pasti ada up down-nya ya. Nah makanya kalau menurut gua biasa aja. Tapi setelah Darmian keluar, Dumfries masuk. Nah itu baru kita melihat bagaimana Dumfries benar-benar dipuji dengan penampilannya. Bagaimana dia bisa istilahnya ngacungin si Lino gitu. Lino benar-benar nggak berkutik selama ada si Dum-Dum gitu loh. Dan benar, dan Dum-Dum kadang-kadang suka ada di belakangnya si Lino. Ini luar biasa. Dan Lino ini benar-benar mati kutu waktu si Dumfries masuk, sahabat Bob. Waktu si Darmian masih gampang dilewati, tapi kita perlu memberikan pujian kepada Dumfries, dan gua berharap Dumfries memperpanjang kontraknya, sahabat Bob. Ini walaupun kita punya Tajon Buchanan, Darmian, tetapi dia udah 3 tahun lebih di Inter, dan kemungkinan chemistry ini yang udah dia dapatkan. Jadi gua harap ya, dapat penyelesaian antara kontrak Dumfries dengan si Inter. Semoga aja, sahabat Bob. Nah, ini juga Inter Milan yang mengerikan menghancurkan Atletico Madrid, tapi penyelesaian yang sia-sia membuat pertandingan Liga Champions terbuka. Ya, masih tetap terbuka, sahabat Bob. Kenapa? Karena memang ya masih ada pertandingan di kandang mereka. Terus yang kedua, kita menang tipis. Tetapi kalau Inter menunjukkan penampilan seperti kemarin, ya gua nggak khawatir Inter bisa lolos. Mungkin kita bisa juga menang tipis di sana, atau kita juga bisa imbang di sana. Kalau menurut gua ya, kenapa? Inter kemarin menguasai pertandingan 57% dan juga punya shot on target 5, sementara Atletico tidak. Nah ini makanya kita berharap semoga benar-benar Inter, ya terutama lini tengah kita, juga bisa benar-benar gacor seperti Barella, Hakan, dan Mkhitaryan, dan juga si Lautaro Martinez sama Thuram semoga juga udah bisa balik. Dan artinya Toro tidak menyia-nyiakan lagi peluangnya seperti kemarin. Dan kita juga berharap semoga si Thuram cepat sembuh, karena kemungkinan dia absen bisa 2-3 pertandingan. Kemungkinan dia lagi mengejar waktu untuk bisa bermain melawan Atletico Madrid. Dan kita akan tahu hasil dari medical check-up-nya, tetapi udah ada gambaran kurang lebih dia akan absen sekitar 2 minggu atau 3 minggu, sahabat Bob. Kita doakan aja semoga Thuram cepat sembuh, dan ini adalah kesempatan buat Arna Taufik untuk membuktikan diri bahwa kemarin dia juga 2 pertandingan terakhir dia mencetak gol. Semoga nanti di Lecce dia juga mencetak gol. Jadi Inzaghi tidak pusing kalau ada pemain yang cedera, sahabat Bob. Nah, kita juga akan menyambut Acerbi. Nah, kita berbicara sedikit tentang Arna Taufik. Yang baik, yang buruk, yang jelek dari Marco Arna Taufik. Ya, kemarin dia punya peluang tuh 4 sebenarnya. Ya 4. Yang 3 itu ya, yang pertama dari Di Marco. Terus yang kedua dari Lautaro Martinez. Terus yang ketiga adalah umpan crossing dari si Dumfries, sahabat Bob. Dan harusnya dia bisa mencetak gol, tetapi ya sudah, itu kita sudah bisa lupakan karena dia sudah menjadi pahlawan. Dan ingat, sahabat Bob, Arna Taufik adalah salah satu pemain yang mendapatkan treble winners ya. Walaupun dia tidak bermain, tetapi itu di zamannya Mourinho. Apakah ini pertanda Inter juga akan mendapatkan Liga Champions, Scudetto, dan Supercoppa musim ini? Supercoppa sudah di tangan. Mudah-mudahan Marco Arna Taufik membawa aura itu dan bisa Inter mengangkat Liga Champion, Piala Liga Champion, dan juga bintang kedua, sahabat Bob. Semoga aja. Kita doakan Arna Taufik, dan juga gua berharap Sanchez juga dapat jam bermain yang lebih bagus, karena kita membutuhkan itu, sahabat Bob. Dan selamat lagi buat Inzaghi. Ini tidak akan kita pernah lupakan. Di zamannya Inzaghi, Inter memenangkan 9 pertandingan berturut-turut ya, antara terus juga sebuah
skor yang sempurna yang belum pernah terjadi sejak eranya Antonio Conte. Ini menurut Opta ya yang melaporkan, ini luar biasa. Semoga aja benar-benar Inter bisa terus berkontribusi dan memainkan permainan yang luar biasa. Kenapa? Karena gini, 9 pertandingan dengan kemenangan dan intensitas seperti ini ya pasti ada risiko pemain yang cedera ya. Kemarin kita sudah ada yang tumbang satu ya, si itu Marcus Thuram. Dan kemarin juga si itu juga meringis Barella, ternyata nggak apa-apa sahabat Bob. Dan kita juga tidak mendengar ada yang cedera lagi, hanya Thuram. Semoga benar-benar terus Inter bisa menjaga fisik dan tenaganya untuk pertandingan yang setiap 3 hari akan datang di depan sahabat Bob. Sekarang pemain yang perlu istirahat dan ya sekarang mereka udah berlatih. Tetapi yang jelas ini peluang buat Inter karena sekarang sekarang udah Kamis ya, kemarin mainnya Rabu, berarti ya Inter punya waktu 3-4 hari untuk memulihkan stamina sambil berlatih untuk kembali tandang ke kandangnya Lecce, sahabat Bob. Nah, sahabat Bob, ini menarik sahabat Bob kalau kita lihat salah satu yang mengomentari kemarin adalah si Borghi. Salah satu bukti bahwa Inter kini menjadi tim peringkat atas. Stefano Borghi berbicara kepada Spogliatolio setelah kesuksesan Inter melawan Atletico Madrid, Inter pantas memenangkan pertandingan ini. Pertandingan yang bagus, sulit, tetapi juga teknis dan fisik, kata si Borghi. Keduanya aktif di lapangan. Inter tampil dengan teknik, mereka menang melalui gol Arnautovic. Satu-satunya kelemahan malam ini adalah masalah Thuram yang cedera. Satu lagi bukti bahwa Inter adalah tim berperingkat tinggi. Mereka terbukti memiliki level lebih tinggi dari Atletico. Ini merupakan final Liga Champions musim lalu dan juga dimenangkan sebagai warisan tahun lalu. Kemajuan Liga Champions tahun lalu dinilai dari pertandingan melawan Porto dan Benfica. Final adalah kunci untuk memahami mengapa Inter terbukti hebat. Semoga Inter benar-benar bisa melewati Atletico. Tahun lalu kita melewati Benfica, ada Porto, dan semoga di musim ini kita juga bisa melewati Atletico Madrid, sahabat Bob. Nah, ini juga si mantan bintangnya si Liverpool ya, Jamie Carragher ya. Mengomentari kemenangan Inter di leg pertama di babak 16 besar. Simeone mencapai 2 final Liga Champions dan memenangkan La Liga, tetapi bermain tidak bagus dan tidak enak ditonton. Saat ini saya sedang menonton. Senang Inter unggul dan saya harap mereka bisa memimpin pada akhirnya dan juga mempertimbangkan statistik pertandingan. Jadi dia mengharapkan Inter yang melaju ke babak berikutnya. Karena memang Inter lebih bagus dibanding Atletico. Dan kita juga akhirnya tahu bahwa kekuatan Inter lebih kuat daripada Atletico Madrid. Selama ini, wah nanti kita gimana nih ketemu dengan pemain Atletico seperti ini. Kita udah ketakutan. Harusnya, gue selalu bilang, harusnya yang takut itu pemain Atletico Madrid ketemu dengan Inter. Ternyata ini terbukti ya sahabat Bob. Nah, semoga sahabat Bob, dan kita juga berharap si GPS Man semoga bisa kembali. Gacor, begitu juga Hakan, ini adalah gelandang komplit, juga langsung bisa juga gacor kembali. Dan si Google Man Barella terus membuktikan diri sahabat Bob. Pasti sahabat Bob masih happy ya. Dan kita seperti biasa gue selalu membawa minum untuk lebih rileks. Seger sahabat Bob. Nah juga ini minum, tapi jangan lupa kalau sahabat Bob yang pengen ngopi, silakan ngopi. Karena kopi adalah konspirasi pikiran, baik itu dalam bekerja, baik itu dalam hiburan seperti ini, sahabat Bob. Jadi kita tidak sabar lagi menunggu pertandingan Lecce. Oh ya, sahabat Bob, selalu akan gua ingatkan, silakan join di grup WhatsApp Bung Bob. Di sana begitu rame, kita sering berinteraksi dan juga saling menyapa dan juga pasti sering bercanda. Yang jelas adalah setiap minggu ada pertandingan Inter, gua selalu memberikan giveaway buat sahabat Bob. Silakan join.
ada di kolom description. Oke, sahabat Bob, tidak sabar lagi menunggu pertandingan Inter melawan Lecce. Terus juga kita akan ketemu di Giuseppe Meazza menjamu Atalanta. Semoga terus 3 poin. Karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes!